Oke teman-teman, di sini aku akan kasih sedikit tutorial cara pembuatan layer pada aplikasi QGIS sampai upload ke aplikasi QField. Langkah pertama dalam pembuatan aplikasi QGIS ini, kita akan buat dulu map offline-nya. Tujuan dari pembuatan map offline-nya ini biar teman-teman bisa buka mapnya dalam kondisi offline pada aplikasi QField nanti. Nah, cara pembuatan awalnya itu teman-teman siapkan dulu wilayah surveinya. Seperti di sini saya menggunakan wilayah OPN bagian Twin Tower. Nah, kemudian setelah sudah dipaskan wilayahnya, teman-teman ke menu toolbar di atas, pilih yang processing, pilih toolbox, kemudian teman-teman ketik MBT pada menu search-nya di sebelah kanan, lalu pilih pada bagian raster tools, kemudian generate XYZ tile. Setelah itu pada kolom extend ini teman-teman klik ini aja, maka nanti mapnya secara otomatis kepilih ke wilayah yang teman-teman mau survei dan udah teman-teman pilih pada mapnya di aplikasi QGIS. Ini dipencet aja, nanti mapnya sesuaikan. Lalu untuk minimum zoomnya pilih 15, maksimum zoomnya pilih 20 seperti ini. Kemudian untuk tempat penyimpanannya di sini aku pilih ke satu folder yang udah aku sediain. Jadi semua pembuatan dari layer dari mapnya itu teman-teman dijadiin satu aja di satu folder seperti ini. Aku buat di sini, aku kasih nama map OPN. Kemudian di save, kemudian di run. Tunggu bentar. Kalau udah selesai running langsung bisa di close aja. Lalu teman-teman ke folder, lalu di sini teman-teman drag and drop aja file mapnya yang udah tidak kita buat tadi. Kemudian ini di drag and drop seperti ini. Nah, ini udah jadi untuk map offline-nya seperti ini. Map offline-nya kalau udah jadi seperti ini, kemudian di sini teman-teman akan buat layer. Tujuan dari pembuatan layer ini dipakai untuk survei di lapangannya nanti. Jadi di sini saya akan buat 3 layer. Yang pertama untuk jalan, kemudian untuk bangunan sama pohonnya nanti. Karena di sini akan dipakai buat survei jalan, bangunan sama pohonnya. Jadi aku buat dulu layernya. Cara pembuatan layernya ini ke menu toolbar di atas, lalu ke bagian layer, lalu ke create layer, lalu pilih new geopack layer. Di sini ada kolom database, table name sama geometry type-nya. Untuk database-nya ini teman-teman pilih lokasi penyimpanannya. Ini aku saranin buat satu tempat penyimpanan aja dengan map yang tadi, biar mudah kebaca oleh cloud-nya nanti. Untuk kalau satu folder di sini aku akan buat jalan dulu. Jadi aku masukin nama filenya jalan seperti ini. Kemudian di save. Table name-nya tetap jalan karena udah ke save tadi. Terus untuk geometry type-nya jalan ini pakai yang line string aja. Lalu di jalan ini terdiri dari di sini kita masukin new field-nya. Ini ada nama, type sama maximum length-nya. Nah, jalan ini kita akan survei jenis jalannya. Untuk type-nya pakai teks aja. Maksimum length-nya ini kasih kosong aja gak apa-apa. Bisa juga kasih limit kayak 40 atau 100. Kemudian kita akan survei kondisi jalannya. Ini maksimum length-nya, type-nya sama aja seperti ini. Kemudian keterangan jalannya samain aja sama foto seperti ini. Setelah udah tinggal diklik OK. Kemudian di sini aku akan buat layer lagi untuk bangunan. Jadi untuk database-nya kita satuin aja foldernya. Di sini aku akan buat bangunan atau area seperti ini. Kemudian di save. Geometry type untuk area ini kita pakai polygon. Kemudian untuk name-nya area ini, untuk new field-nya area ini kita akan survei. Kita akan masukin nama bangunannya, nama bangunan atau nama areanya. Ini type-nya tetap teks seperti ini, disesuaikan aja. Kemudian sama jenis
areanya, jenis area, kemudian masukin juga foto seperti ini. Kemudian di klik OK. Setelah area, di sini buat lagi layer. Ini jalan udah, area udah, berarti untuk pohon. Karena ingin di sini saya akan survei pohon juga, jadi kita masukin database-nya, tempat lokasi penyimpanannya. Di sini saya kasih nama pohon. Kasih nama pohon. Lalu geometry type-nya kasih point, karena bakalan dititik-titikin gitu pohon-pohonnya. Kemudian untuk name-nya di sini new field-nya kita akan survei pohon ini ada isi nama lokalnya, nama pohonnya, lokal, type-nya text tetap, maksimum nilainya tetap disesuaikan aja seperti ini. Kemudian ada family, type-nya tetap text, lalu ada spesies, type-nya tetap text, diameter. Nah, untuk type diameter ini karena kita akan masukin angka, jadi kita akan pilih yang decimal double ini seperti ini. Terus add to field juga, lalu sama foto dari pohonnya. Ini kembali ke teks seperti ini. Add to field, kemudian klik OK. Nah, ini layer-layernya udah jadi. Kemudian dari layer-layer ini kita setting lagi. Di sebelah kiri ini untuk layer pohon, ini diklik 2 kali seperti ini. Lalu ke bagian teman-teman cari yang ini, tulisannya manage custom form and field editor configuration. Nah, kemudian setelah udah pilih, lalu di bagian atasnya ini ada auto generate, ganti drag and drop. Lalu untuk form layoutnya ini dihapus aja semua, kita buat form baru, layout baru. Di sini kita karena buatnya pohon, jadi sini kita masukin label untuk pohon sama fotonya seperti ini. Lalu untuk bagian pohon ini kita masukin nama lokal, family, spesies, diameternya. Ini ke bagian layout pohon ini. Kemudian untuk foto ini masukin ke sini seperti ini. Nah, setelah udah di sini kita edit, bisa mungkin kasih nama lokalnya di atas seperti ini, diameternya paling bawah. Oke, setelah udah untuk nama pohon ini bisa teman-teman masukin alias atau enggak, terserah dari teman-teman. Kalau di sini aku mau masukin aja, masukkan nama pohon seperti ini. Lalu untuk widget type-nya kita pakai text edit seperti ini. Kemudian untuk family-nya ini bisa teman-teman masukin aliasnya juga dari teman-teman aja. Kemudian widget type-nya tetap text edit. Untuk spesies sama seperti ini. Kemudian untuk di diameter ini settingannya agak berbeda. Di sini untuk widget type-nya teman-teman ganti ke range. Kemudian untuk minimumnya ini teman-teman kasih 0, maksimumnya teman-teman kasih 1000 aja seperti ini. Kemudian settingnya udah, lalu ke bagian foto. Di bagian foto ini teman-teman ganti untuk widget type-nya ke attachment seperti ini. Attachment untuk default page-nya di sini, default page-nya ini tempat penyimpanan fotonya. Di sini aku samain aja ya foldernya. Untuk ini Gigis cek seperti ini, aku select foldernya. Lalu store page as-nya ganti ke ini, storage mode-nya ganti ke ini. Kemudian di bagian bawah integrate document viewer ini type-nya kita ganti ke image seperti ini. Setelah udah, lalu di apply, oke. Kita ganti juga yang area, tadi pohon udah, teman-teman pilih lokasinya seperti yang tadi, pilih yang manage custom form dan ini, kemudian auto generate ganti ke drag and drop, form layoutnya dihapus, lalu kita buat layout baru. Di sini kita masukin area sama foto seperti ini. Lalu di bagian area ini kita masukin nama area sama jenis areanya. Kemudian foto, di bagian foto. Nah, untuk ini bisa kita geser-geser nama area di atas. Untuk nama area ini kita dalam bentuk teks edit aja. Kemudian jenis area di sini, jenis areanya kita pilih di widget type-nya, kita pilih yang value map, karena di sini jenis area kita akan masukin jenis areanya itu ada bangunan. Kemudian di
ketik pada value-nya ini, kita ketik bangunan seperti ini, kemudian di enter, lalu di kolom keduanya kita masukin ruang terbuka. Kalau ada ruang terbuka hijau, boleh teman-teman masukin aja di sini, ketik ruang terbuka hijau seperti ini. Oke, seperti ini, kemudian di apply. Oh ya, ini fotonya belum disetting. Untuk fotonya sama kok, kita pilih yang attachment. Lokasi penyimpanannya disamain aja seperti ini. Kemudian ganti storage path as-nya, ganti ke relative to project path. Lalu storage modenya ke directory path. Kemudian untuk di sini type-nya integrate document viewer-nya kita ganti image seperti ini, kemudian di OK. Lalu untuk jalan di sini ada, kita drag and drop, kita ganti dulu ininya, kemudian ini dihapus, kemudian masukin layout baru. Di sini aku buat layout jalan sama foto, kemudian jenis jalannya, kondisi jalan sama keterangan ini dimasukin di sini, jalan, lalu sama fotonya dimasukin ke foto sini. Oke. Untuk jenis jalannya ini kita pakai value map. Untuk jenis jalannya ini ada paving, bisa dimasukkan aja sesuai keadaan kondisi lapangannya, tanah, beton, sama aspal seperti ini. Kemudian untuk keterangannya mungkin saya taruh di bawah sini. Kondisi jalannya ini ke value map juga, widget tabnya value map, lalu pilih kondisinya baik, kemudian sedang, ada rusak, berat seperti ini. Kemudian di bagian keterangan tetap di text edit, lalu foto sama kita ganti ke attachment, lalu file, lalu kita pilih untuk default path-nya lokasi penyimpanannya dijadiin satu aja. Terus storage path as-nya kita ganti relative to project path, lalu storage modenya ganti kayak gini, sesuaikan saja. Lalu type-nya kita ganti image seperti ini, kemudian di apply, kemudian di OK. Nah, untuk projectnya ini udah jadi, kita save dulu projectnya, kita save ke folder yang sama. GIGIS-check-nya ini kita masukin map survey seperti ini. Kita udah save ini kan bisa pilih yang ini, save as atau save seperti ini. Tadi itu aku pakai Ctrl S langsung buat save. Setelah sudah di save, kita setting ke bagian ini, bagian configure current project. Oh ya teman-teman, kalau seandainya teman-teman untuk menu QField-nya belum muncul seperti ini bisa ke bagian plugin, lalu ke manage and install plugin kayak gini, lalu cari QField, ketik aja QField. Nah seperti ini, lalu diinstal ya, install. Kemudian kalau sudah diinstal itu pasti bakalan muncul toolbar kayak gini, langsung muncul cloudnya kayak gini. Kalau seandainya belum muncul, itu teman-teman bisa setting pada toolbarnya, ini diklik kanan, lalu cari QField synchronize toolbar seperti ini. Ini kalau gak ada, gak muncul, bisa teman-teman ke menu toolbar, lalu klik kanan, lalu nanti muncul cari yang tulisan QField synchronize toolbar. Nah nanti bakal muncul seperti ini, ada menu kayak gini. Kemudian ini teman-teman pilih yang ini, palu ini, lalu untuk pilih yang bagian QField Cloud, lalu prefer online layer. Ini untuk areanya ini pilih offline editing, untuk Google Satellite-nya pilih yang ini aja, jalan offline editing, mau VPN pilih ini aja, pohon offline editing juga. Ini disesuaikan aja. Kemudian di bagian based map-nya, di sini based map-nya single layer, lalu layernya ini kita pilih yang Google Satellite. Kemudian ke bagian bawah ada advanced setting. Advanced settingnya ini
area of interestnya kita ganti, kita pilih yang map UPN. Setelah udah, kemudian apply, kemudian oke. Nah, ini map teman-teman udah siap dimasukin ke dalam cloud. Cara masukin ke cloudnya itu setelah teman-teman masukin kayak tadi, teman-teman pilih cloudnya. Ini Qfile cloud seperti ini, dipencet, lalu teman-teman masukin username sama passwordnya seperti ini, di sync in dulu. Nah, kemudian kalau sudah di sync in, teman-teman pilih yang ini, cloud create new project seperti ini. Setelah udah, lalu pilih convert currently open project to cloud project recommended. Ini teman-teman bisa pilih yang ini. Kalau enggak, teman-teman bisa pilih yang di bawah. Kalau pilih yang atas ini langsung jadi cloudnya. Kalau di bawah ini bisa kita setting create a new empty field project. Ini aku coba yang ini ya, yang di bawah ini. Ini kalau kondisinya teman-teman nggak bisa convertnya di atas. Yang di atas ini langsung jadi, kalau sekali dipencet langsung jadi. Kalau di bawah ini alternatif jika ini nggak bisa. Jadi di sini aku buat create a new empty field project. Ini aku buat, aku contohin. Nama proyeknya aku masukin proyek proyek C2 proyek PN ini. Lalu untuk lokal direktorinya bisa kita setting. Ini mau masukin di mana seperti ini. Aku mau masukin ke dokumen yang tadi, Gigis cek ini seperti ini, select, lalu kita create. Kalau seandainya teman-teman pilih menu yang ini, menu yang kayak ini, itu langsung kepilih semua, tinggal kita masukin namanya aja. Untuk lokal direktorinya ini disamain seperti ini, langsung di create. Kalau seandainya dalam kondisi ini nggak bisa, berarti kita setting manual di sini. Lalu untuk lokal direktorinya di sini kita bisa pilih sendiri mau masukin di mana. Di sini aku masukin di folder yang sama, nama proyeknya proyek PN seperti ini. Lalu aku create, ditunggu bentar. Nah, setelah udah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman tinggal upload filenya. Ditunggu bentar. Nah, udah jadi. Filenya udah ke-upload semua ke cloud, kemudian diklik OK. Di sini masih berwarna merah, teman-teman bisa refresh aja di bawah ini. Nah, mapnya udah, proyeknya langsung udah jadi. Hijau ini berarti tandanya statusnya oke, bisa dipakai. Kalau merah berarti gagal, kalau coklat berarti lagi sibuk, lagi dipersiapkan. Oke, setelah udah seperti ini, teman-teman langsung bisa buka ke aplikasi Qfile-nya lalu download. Di sini aku udah buat ini, buka aplikasi Qfile-nya langsung. Kalau seandainya teman-teman belum tahu, Qfile-nya di-download dulu, terus kemudian ke Qfile Cloud Project. Seperti ini, diklik, kemudian teman-teman masuk ke akun yang ditautkan di Qgis-nya. Masukin akunnya, kemudian setelah udah, terus di refresh project list-nya. Nah, ini proyeknya langsung muncul. Tinggal teman-teman select proyek UPN-nya, ditunggu untuk di-download dulu. Ini agak perlu proses. Nah, ini udah jadi, tinggal dibuka langsung proyek UPN-nya seperti ini. Nah, ini untuk aplikasi Qfile-nya udah jadi seperti ini. Ini bisa teman-teman langsung survei lokasinya. Jadi kalau seandainya dalam kondisi offline, otomatis Google Satelit ini bakalan mati atau nggak kebaca gitu. Nah, ini map offline-nya yang tadi udah kita sediakan. Jadi tinggal teman-teman langsung bisa pakai, masukin
titik-titiknya kayak pohon, area jalan sama mapnya. Sini aku nyalain aja. Di sini aku contohin cara masukin pohon. Di sini cara masukin pohon, teman-teman pilih yang pohon ini. Kemudian pilih yang ini seperti langkah-langkah yang aku udah buat ini. Diikutin aja. Lalu teman-teman pilih lokasi mana yang mau dimasukin pohonnya. Di sini aku mau nitikin pohon yang ini misalnya. Di sini aku mau nitikin pohon yang ini. Berarti teman-teman tinggal pilih yang di bawah ini, hijau ini, diklik. Bentar, agak lemot. Ini teman-teman tinggal klik aja, langsung muncul kayak gini. Teman-teman langsung masukin nama pohonnya. Contoh sini mangga. Di sini aku masukin pohon mangga. Lalu family-nya apa? Lalu spesiesnya apa? Kemudian diameternya. Diameter di sini. Kalau teman-teman mau masukin titik, contohnya di sini 12 titik, pilih yang di bawah tulisan down ini ada titik 12,3. Kemudian di down. Lalu bisa fotonya teman-teman pilih aja mau masukin foto apa. Di sini contohnya aku foto ini aja. Laptopnya seperti ini sebagai contoh doang. Nah, ini fotonya langsung masuk. Jadi format untuk fotonya di sini itu kalau nggak salah itu JPG atau PNG gitu. Untuk di luar dari itu nggak bakalan kebaca. Kemudian di sini teman-teman tinggal klik ini tanda centang seperti ini, langsung jadi titiknya seperti ini. Titiknya udah jadi seperti ini. Terus untuk masukin area langkahnya sama, tinggal teman-teman kasih titik-titik aja, contohnya kayak gini. Terus masukin nama areanya, kemudian ini diklik centang seperti ini, klik centangnya, nanti nama areanya sama jenis ruang, kayak contohnya sini bangunan atau ruang terbuka. Terus masukin fotonya, tinggal teman-teman masukin aja seperti itu. Lalu langkah selanjutnya ini cara upload ke cloudnya. Ini teman-teman klik yang garis 3 di sini, diklik, akan kebuka seperti ini. Kemudian ke menu yang ini ada cloudnya ini, dipencet seperti ini, lalu pilih synchronize. Ditunggu bentar. Jadi ini synchronize ini dia lagi mengirim data yang dari QField ini ke cloudnya. Kemudian dari cloud ini bisa kita buka di aplikasi Gigisnya nanti. Seperti itu. Jadi ini lagi tunggu bentar. Nah, ini udah kesinkron. Jadi kemudian langkah selanjutnya kita buka QGIS, lalu pilih ini menu awan yang ini. Lalu karena tadi kita udah synchronize, di sini kita synchronize juga, kita pilih proyeknya dulu. Lalu pilih yang ini, synchronize select cloud project. Ini diklik, lalu di sini teman-teman pilih yang prefer cloud, biar data-data di cloudnya itu semua ke download masuk ke aplikasi GIGIS. Lalu pilih perform action. Ditunggu bentar. Nah, setelah udah klik OK. Nah, kemudian di close. Nah, ini titik yang tadi kita masukin udah ada. Di sini titiknya. Jadi, kalau seandainya teman-teman mau tambahin lagi, di sini contohnya di sini aku mau tambahin lagi areanya. Di sini aku mau tambahin areanya kayak gini. Tambahin areanya, kemudian di centang ininya kan kita masukin area bangunan terus di sini aku pilih bangunan. Kalau ruang terbuka ya pilih ruang terbuka, kalau terbuka hijau ya kita pilih ruang terbuka hijau. Terus masukin foto. Di sini aku coba masukin foto juga ya, aku seperti ini. Kemudian diklik OK, lalu klik select centang ini, kita diklik. Nah, ini bangunannya udah muncul. Terus kita masukin lagi ke cloud.
Caranya sama, kita pilih yang awan, lalu pilih synchronize. Ini dipilih synchronize. Tunggu bentar. Nah, ini datanya udah ke synchronize. Kita kembali lagi ke QGIS-nya, kita lakukan langkah yang sama. Ke field cloud, pilih proyek UPN, lalu kita ketik awalnya di bawah, lalu pilih prefer cloud. Prefer cloud, biar data dari cloud-nya ke download masuk ke QGIS, lalu perform action. Ditunggu bentar, kemudian klik OK. Nah, ininya langsung muncul seperti ini. Nah, untuk lihat apa gambar pohonnya udah masuk atau enggak, atau areanya udah masuk atau enggak, ini kita klik dulu pohonnya seperti ini. Klik pohonnya, lalu ke kanan atas ini pilih menu toolbar yang ini, Open Attribute Table atau Fn6 bisa, lalu ke bagian foto. Nah, ini udah masuk fotonya. Kemudian kalau mau cek dari areanya ini juga bisa, cara ceknya sama seperti ini. Di sini mungkin aku udah masukin beberapa titik jalan sama bangunannya kayak gini. Ini sebagai contoh doang. Ini titik-titik pohonnya. Nah, kemudian di sini kita akan buat untuk mau buat layoutnya untuk hasil akhirnya. Ini langkah awal kita buat dulu. Di sini kita setting dulu dari pohonnya. Ini pohonnya diklik 2 kali. Lalu kita pilih pada ini menu simbologi. Lalu dari single simbologi ini kita ganti ke categorize seperti ini. Lalu kita pilih value-nya, lalu pilih yang masukkan nama pohon seperti ini. Lalu pilih classify. Nah, ini aku udah masukin tadi pohon-pohonnya, ada akasia, jeruk sama mangga. Ini yang all other ini kita hapus saja, kita hanya perlu ini. Jadi ini untuk di titik pohonnya. Setelah udah kita oke. Nah, di sini langsung ke klasifikasi sendiri, ada warna biru kayak gini untuk pohon akasia, jeruk ada yang kayak warna hijau, terus untuk mangga ini ada yang warna merah seperti ini. Setting selanjutnya ini kita juga setting juga area, nanti jalannya juga sama. Ini kita ke menu simbologi, di atas ini kita ganti ke categorize. Untuk value-nya kita pilih mungkin jenis area, bisa jenis area atau nama area seperti ini. Lalu classify. Nah, di sini ada bangunan yang bawah ini kita hapus saja. Nah, ini ada bangunannya. Nah, bangunannya ini kita bisa setting untuk simbolnya. Ini kita bisa setting kayak gini. Ini untuk warnanya kita bisa ganti. Di sini kita bisa pilih kayak bergaris-garis gitu nanti bangunannya. Kayak gini, Headset Black X. Lalu kita ganti warna, contohnya kayak gini, dikasih warna seperti ini, lalu klik OK. Nanti hasil akhirnya seperti ini, bangunannya ada arsirannya kayak gini. Nah, kita bisa di sini kasih nama untuk bangunannya. Jadi diklik 2 kali lagi area, lalu pergi ke menu ini, control feature labeling. Untuk no label kita ganti ke single label. Teksnya disamain aja, disesuaikan aja. Kemudian di buffer ini kita nyalain draw text buffer. Mungkin untuk size buffernya kita bisa kasih 2 biar lebih besar atau tebal aja. Untuk color buffernya bisa kita kasih warna kuning seperti ini, kemudian di apply, kemudian di OK. Nah, bangunannya ini bakalan muncul nama seperti ini, bangunan apa. Kemudian di jalan ini juga sama, kita setting jalannya, kita ke simbologi dulu, kemudian kita categorize. Untuk jalan ini kita pilih kayak jenis jalannya, lalu classify. Di sini ada, karena saya masukin satu doang jadi muncul paving doang. Di sini bisa teman-teman pilih kayak tanah atau lain-lain, bisa setting. Untuk warna ininya kita bisa setting di sini warnanya. Terserah teman-teman mau kasih warna apa. Di sini aku kasih warna seperti ini. Untuk tebalin warnanya bisa kayak gini di width ini. Ini tebalin jadi celahnya bisa tebal seperti ini nanti.
kemudian di oke, kemudian mungkin jalannya mau dikasih nama, berarti kita ke ini, ke feature labelingnya, lalu pilih single label seperti ini, lalu teksnya disamain aja, kemudian buffernya dinyalain, mungkin ketebalan buffernya atau size buffernya ini bisa dikasih 2, lalu mungkin warna dari buffernya kuning aja seperti ini biar cerah. Nah, di sini jalannya udah tersedia seperti ini. Mungkin atau teman-teman pengen masukin pohon ini ada nama-namanya juga, bisa di sini kita kasih label, pilih single label, lalu buffernya dinyalain, ketebalannya mungkin kasih 2, untuk warnanya bisa kasih warna kuning aja seperti ini. Nah, di sini ada namanya, ada pohon akasia, jeruk, mangga. Kalau seandainya terlalu rapat, mungkin nggak usah sih kasih kayak gini, nanti hasilnya kayak mepet-mepet banget gini. Mungkin bisa dimatiin aja. Di sini aku matiin aja. Nah, setelah dari sini, maaf ini gak keganti ya. Di apply, kemudian oke. Nah, di sini mati. Nah, dari sini kita buat layoutnya. Di sini cara buat layoutnya di sebelah sini. New print layout. Teman-teman masukin. Mungkin di sini print tower, kasih nama print tower seperti ini. Kemudian diklik oke. Nanti ada kertas kosongan gini. Langsung teman-teman pilih map, add map, atau mau buat ininya dulu kayak margin. Berarti kita ke ini bagian bawah sini, add shape, lalu pilih add rectangle. Mungkin bisa disesuaikan aja bentuknya, besarnya. Kemudian di sini ada, kita masukin mapnya seperti ini. Ini mapnya. Kemudian kalau mau disesuaikan mapnya, ini bisa pilih yang ini, move item content, lalu kita klik mapnya, kita bisa geser-geser. Mungkin mau di zoom bisa, atau enggak di sini kita bisa masukin skalanya. Kita masukin 600 misalnya di sebelah kanan ya, main properties ada item propertiesnya, kita masukin skala 600 gini. Kalau seandainya skalanya item propertiesnya ini enggak muncul, teman-teman mungkin bisa munculin dengan cara klik kanan di sini, lalu kita pilih item properties panel. Di sini kan hilang item propertiesnya, kita bisa pilih ini item properties panel seperti ini. Ini untuk skalanya di sini aku kasih 600 gitu, kalau enggak 500 biar lebih dekat lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa langsung setting untuk gridnya. Bisa teman-teman masukin gridnya. Di sini kita pilih grid yang ini, scroll ke bawah. Nanti kan dari atas ini kita scroll ke bawah. Kita pilih grid. Awalnya kayak gini, kita pilih grid, lalu kita tambahin gridnya, select, lalu modify grid. Untuk CRS-nya, kalau seandainya kita pakai use map CRS ini gak muncul, kayak contoh di sini aku kasih contoh ya. Sini aku pilih 0,003. Nah, ini untuk gridnya gak muncul, kita bisa ganti di sini, pilih yang ini aja, 4326/864. Nah, ini langsung gridnya muncul seperti ini. Kemudian kita bisa ganti warnanya di sini, di line stylenya kasih warna kayak gini misalnya. Lalu untuk koordinatnya di sini kita pilih draw koordinat. Nah, ini koordinatnya bakalan muncul seperti ini. Kita bisa ganti ke degree minute second with suffix biar jadi kayak gini. Degree minute second, pakai degree minute second. Lalu untuk left right-nya kita bisa ganti, untuk left-nya ganti ke vertical ascending biar nempel. Kalau dia dilihat kayak gini nempel, ini untuk right-nya bisa kita ganti ke vertical descending seperti ini. Bisa teman-teman sesuaikan aja, lalu mungkin warna teksnya mau disesuaikan sama gridnya, bisa tinggal teman-teman ganti di sini warnanya kayak gini. Sip, warnanya bakalan juga ganti. Kemudian buat ini kan ada legendanya, di sini kita udah masukin jalan, pohon-pohonnya sama bangunannya. Di sini kita bisa add legendanya kayak gini, add legend. Ini tinggal diklik, mungkin dipasin kayak gini aja biar di tengah. Nah, ini untuk legendanya ini bisa langsung muncul seperti ini. Lalu mungkin mau tambah ke tulisan keterangan, berarti kita tambah teks add label, lalu diklik seperti ini, dibiarin gini aja. Ini kebesarannya label, lalu kita
klik seperti ini, lalu di item propertiesnya ini ada tulisan, kita ganti aja sini tulis legenda. Lalu kita bisa setting fontnya seperti ini. Untuk fontnya bisa kita setting ABC-nya, mungkin kasih Times New Roman, bisa regular stylenya bisa kasih bold, bisa ukuran size-nya bisa kita tebalin kayak gini bisa. Oke, ini disesuaikan aja. Kemudian kita mau masukin, contohnya di sini mau masukin gambar, add picture. Ini kita pilih yang ini, add picture. Ini seandainya kalau disuruh masukin logo, kemudian diklik OK. Ini kebesaran, sorry, besar banget ini. Kita sesuaikan aja mau labelnya sebesar gimana. Setelah itu diklik, lalu ke item property, pilih raster image. Lalu di sini kita bisa pencet 3 ini. Kita pilih gambar. Mungkin masukin logo seperti ini. Aku masukin logo pen. Oke, seperti ini ya. Kemudian mungkin mau kasih teks di area sini bisa. Kemudian teman-teman kalau mau seandainya mau masukin arah mata angin, ini add north arrow, ini bisa teman-teman klik aja add north arrow-nya seperti ini, lalu klik di layarnya seperti ini, lalu tinggal di OK aja. Nah, ini bisa disesuaikan kayak gini. Oh, mungkin ini enggak di tengah ya. Ini kalau enggak di tengah bisa klik lagi lalu pilih yang ini di tengah kayak gini. Oh, sama aja, sorry, ternyata sama aja ya. Mungkin bisa disesuaikan aja kayak ditarik-tarik ini untuk ke tengah. Lalu untuk mungkin tambahin scale barnya bisa teman-teman tambahin di sini, scale barnya disesuaikan aja. Nah, ini kalau seandainya teman-teman mau tambahin scale barnya, di item propertiesnya diklik dulu scale barnya, terus kemudian item properties, lalu untuk segmennya bisa teman-teman tambahin untuk rate-nya. Kayak di sini aku mau tambah sampai 4 seperti ini. Lalu untuk nilainya unitnya ini kan tiap 5 unit, bisa teman-teman ganti jadi 10 mungkin. Nah, ini malah nanti lebih panjang lagi. Jadi disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Sini aku masukin kayak gini aja. Berarti ini mewakili tiap 10 meter gitu untuk scale barnya. Seperti ini, tiap 10 meter. Kemudian itu aja sih. Mungkin teman-teman mau tambahin map kecil seperti ini. Berarti kita add map di sini kayak mini mapnya. Ini kan terlalu besar, ini bisa kita scale lagi atau dipilih kayak gini. Di move item kita jauhin lagi kayak gini. Mungkin bisa jauhin. Ini tulisannya ikut besar juga ya. Ternyata bisa disesuaikan seperti ini. Setelah udah bisa teman-teman. Nah, ini mungkin bisa ditambah-tambahin dikit, mungkin kayak nama kelompok atau apa gitu bisa disesuaikan. Mungkin itu aja sih untuk pembuatan layoutnya. Kemudian cara save-nya bisa jadiin apa ya, 4. Ini ke layout ini bisa langsung pilih export as PDF. Kalau enggak untuk mau beri ukuran kertas, ini bisa ke print, lalu ganti ke Microsoft Print to PDF. Kita pilih PDF, lalu more setting. Untuk ukurannya orientasi kita kasih landscape, kemudian pilih advance. Di sini kita bisa pilih A3, A4 dan berbagai jenis kertas lainnya. Kemudian di OK, baru tinggal teman-teman pencet print, maka filenya langsung bakalan kesimpan dalam bentuk PDF. Ini juga bisa di save, mungkin save layoutnya, save project, klik save project, lalu bisa dibuka lagi nanti. Seandainya kalau seperti ini, kalau mau buka projectnya lagi, tinggal ke menu project, lalu layoutnya pilih twin tower, kembali lagi ke project yang tadi. Mungkin itu aja sih sedikit tutorial dari aku.